Jangan hanya dibersihkan kandangnya, jangan hanya diberikan makanannya. Karena tanpa perhatian, kelinci bisa kurang bagus perkembangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Kings Bunny, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah teman-teman, di video kali ini Kings Bunny lagi bersama si Naruto ya. Tok kesini atau Tok, kamu ngelihatnya? Jangan kesana. Nah ya, jadi di video kali ini apa yang akan Kings Bunny bahas yaitu tentang masih lanjutan video yang kemarin ya, yaitu tentang kunci sukses ya dalam memelihara kelinci ya kan ada 3 ya kan. Yang pertama kemarin apa sudah Kings Bunny bahas ya, yaitu tentang menjaga kebersihan kandang ya. Terus yang kedua yang sekarang akan kita bahas yaitu adalah perhatian ya kan. Bagaimana sih caranya untuk memberikan perhatian kepada kelinci, apa yang mesti diperhatikan dan bagaimana caranya untuk memperhatikan kelinci supaya teman-teman bisa sukses dalam merawat kelinci itu teman-teman ya. Dan untuk ternak juga ya bisa, karena kalau tanpa perhatian mau ternak mau hanya sekedar memelihara pasti nggak akan sukses dalam merawat kelinci atau ternaknya gitu teman-teman ya. Jadi penting nih video ini ya gitu. Jadi sebelum teman-teman melanjutkan ya, buat teman-teman yang baru mampir ke channelnya Kings Bunny, tolong jangan lupa ya di subscribe supaya apa? Supaya teman-teman dapat pemberitahuan yang menarik dan informatif dari video Kings Bunny gitu teman-teman ya. Karena apa? Karena semua video Kings Bunny itu hampir 95% tentang kelinci ya. Meskipun ada 5% itu bukan kelinci ya, itu mah hiburan lah gitu teman-teman ya. Ya, makanya buat teman-teman yang baru mampir ya kan, jangan langsung ujuk-ujuk mau WhatsApp ke Kings Bunny atau DM tanpa sebelumnya mencari tahu dulu di video-video Kings Bunny yang lain gitu ya. Misalkan teman-teman nih lagi nyari cara mengobati kelinci mencret, jangan dulu setelah lihat video ini ada WhatsApp-nya, ada DM-nya langsung di DM atau di WhatsApp ke Kings Bunny tanpa mencari dulu ke yang lain, ke video-video lain ya. Jadi tonton video yang lainnya. Jadi setelah subscribe, setelah selesai nonton video ini, tonton video Kings Bunny yang lain supaya teman-teman paham bagaimana cara memelihara kelinci yang baik dan benar gitu ya. Nah, terus buat teman-teman yang memerlukan peralatan, memerlukan obat-obatan, memerlukan pakan, memerlukan aksesoris kelinci, jangan lupa belinya di mana? Di Kings Bunny Rabbit Store ya. Di mana Bang belinya? Cara belinya gimana? Teman-teman bisa langsung DM ke Instagram Kings Bunny atau teman-teman masuk ke lapak Kings Bunny di Tokopedia. Gitu teman-teman ya. Atau WhatsApp di sini ya. WhatsApp ini hanya untuk order saja. Gitu teman-teman ya. Nah, teman-teman, mari kita mulai videonya ya. Gitu. Jadi, Kings Bunny akan mempraktekkan nih ya, bagaimana sih kita memperhatikan kelinci itu gitu ya. Jadi kenapa harus diperhatikan? Karena kalau kita tidak perhatikan, ini pengalaman Kings Bunny ya. Jadi sebelum Kings Bunny masuk ke materi, Kings Bunny pengen bagi-bagi pengalaman dulu nih. Dulu Kings Bunny ada indukan ya, kalau nggak salah ibunya si Himawari. Ibunya si Himawari itu Kings Bunny nggak perhatikan selama mungkin kurang lebih 3 bulan atau 4 bulan gitu. Karena apa Bang? Karena ya kesibukan Kings Bunny ya kan. Jadi Kings Bunny hanya memberikan makan gitu kan, membersihkan kandang juga jarang ya kan. Pokoknya kandangnya jorok lah. Itu bisa 10 hari sekali mungkin ya dibersihkan. Itu dibersihkan juga sekedarnya, nggak pernah disemprot rodalon segala macam ya kan. Nah, apa hasilnya setelah 3 bulan nggak diperhatikan? Jadi hasilnya ya kan, ibunya si Himawari itu kembung. Ya, kembung. Nah, karena tidak diperhatikan, jadi terlambat untuk memberikan pengobatan. Apa yang terjadi? Meninggal. Ya, lewat gitu. Masalah ibunya si Himawari. Makanya alhamdulillah tersisa si Himawari nih. Jadi waktu itu Kings Bunny kehilangan 2 ekor kelinci, ya. 1 ibunya si Himawari, 1 saudaranya si Himawari. Ya, betul itu. 2 ekor kelinci. Itu padahal wah bagus-bagus itu kelinci. Tapi ya mau gimana lagi ya, gitu. Namanya juga sudah takdir ya kan gitu. Nah, itu pentingnya perhatian yang harus teman-teman berikan kepada kelinci teman-teman gitu ya. Nah, bagaimana Bang cara memperhatikan? Nah, yaitu pastikan kelinci teman-teman itu dilihat dan dipegang setiap hari. Langsung guys dipraktekkan nih si Naruto nih ya. Teman-teman ngasih makan kelincinya gitu kan. Lihat kelinci teman-teman ya.
pegang. Nih, kondisi si Naruto ini lagi molting nih. Lihat. Di sini bulunya dari ini, crownnya ini kurang bagus nih. Karena lagi molting. Botak dia. Botak ini bukan karena skebis ya. Bukan karena skebis. Enggak ada skebis ya kan. Kita cek ya kan. Dicek telinganya ya kan. Ada skebis atau tidak. Dilihat bulunya lagi molting ya. Nah, bagaimana cara menangani kelinci yang sedang molting, kan pernah Kings Bani bahas ya di video sebelumnya. Dicari aja di playlist ya, gitu. Nah, terus kemudian kita lihat nih si Naruto. Ya kan? Jadi sambil ngasih makan, sambil kita lihat bulunya ternyata ada gimbal. Nah, gimana cara mengobati? Gimana cara memperbaiki bulu yang gimbal? Kita perbaiki ya, sambil disisir juga ya, sambil di grooming segala macam, sambil diberikan bedaknya. Gitu ya. Jadi istilahnya mah semi wajib lah ya. Semi wajib teman-teman. Perhatikan legit teman-teman, minimal ya 2 hari sekali ya. Untuk memegang kelinci teman-teman gitu. Sesibuk apapun teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman ini sering keluar kota ya kan, misalkan yang kerjanya di luar kota ya, yang ngurus kelincinya tolong dikasih tahu, dikasih penjelasan ya, bagaimana cara merawat kelinci dan memegang kelinci. Jangan hanya dibersihkan kandangnya, jangan hanya diberikan makanannya. Karena tanpa perhatian kelinci bisa kurang bagus perkembangannya. Jadi ya, jadi pastikan teman-teman itu pegang kelincinya setiap saat, bukan setiap saat, setiap hari lah ya, minimal 2 hari sekali gitu ya. Nah, terus kemudian cek kesehatan kelinci setiap hari. Apa yang harus dicek kesehatannya? Karena berdasarkan pengalaman Kings Bani tadi ya kan, kalau kita terlambat untuk mengobati kelinci, apa yang terjadi ya kan? Yang terjadi adalah kita terlambat untuk mengobatinya. Ya. Alhasil kalau teman-teman punya kelinci yang kena penyakit kembung, kena penyakit mencret, ini 2 penyakit ini wajib segera ditangani. Jadi istilahnya mah harus teman-teman, kalau misalkan teman-teman mendapati kelinci teman-teman ini ada tanda-tanda kembung, ada tanda-tanda mencret, udah langsung diobati. Karena kalau dibiarkan sehari saja atau 2 hari apalagi, itu biasanya agak susah untuk mengobatinya ya. Karena kembung dan mencret ini penyakit kelinci yang sangat ganas teman-teman. Jadi tingkat kehidupannya itu 50-50 kalau pengalaman Kings Bani ya. Kalau terlambat sedikit saja dalam mengobati kembung atau mencret, udah wassalam gitu ya. Makanya perlu diperhatikan dan perlu teman-teman paham bagaimana ciri-ciri kelinci yang mencret, bagaimana ciri-ciri kelinci yang kembung ya. Nah, di sini Kings Bani taruh linknya lah ya. Taruh linknya untuk kelinci yang kembung dan mencret. Gitu. Sudah ada videonya ya. Gitu. Terus kemudian apa lagi, Bang? Nah, terus pastikan lingkungan di sekitar kandang teman-teman ini bebas dari predator, gitu ya. Predator kelinci apa saja kan pernah Kings Bani bahas ya, gitu kan. Ada kucing, ada guguk ya, guguk, jangan bilang tit, jangan nanti disensor sama KPI. Nggak apa-apa ya. Gitu. Jadi ada kucing, ada anjing, guguk ya. Kemudian elang ya kan, terus kemudian burung hantuan itu. Ya, tapi mungkin kalau di perkotaan di rumah teman-teman ya nggak mungkin lah ada elang, ada burung hantu ya. Tapi bisa aja elang yang lepas ya dari kebun binatang, bisa aja nyari makan kelinci. Ya, kelincinya lagi diumbar atau kandangnya di luar gitu kan. Gitu. Terus perhatikan juga kondisi kandang umbaran kalau misalkan teman-teman lagi mengumbar gitu ya. Jadi perhatikan kondisi lingkungan sekitar itu harus jauh dari predator teman-teman. Ya, maksudnya bukan jauh dari ya kita jauhkan dari kalau ada kucing ada anjing kita suruh ini, bukan. Maksudnya bagaimana cara kita untuk mengawasi kelinci kita ya kan supaya terhindar dari predator. Karena kan kalau sama kucing mungkin masih bisa lah ya. Ada beberapa kucing yang takut sama kelinci malah ya kan. Bukannya kelinci yang takut sama kucing, tapi kucingnya yang takut sama kelinci gitu. Ya. Nah, terus kemudian jaga agar kelinci tidak stres. Nah, bagaimana cara menjaga agar kelinci tidak stres ya kan? Nah, berikan makanan yang terbaik. Ya, jadi intinya balik lagi ke makanan gitu kan. Terus berikan juga vitamin ya kan. Berikan obat-obatan biobig ya kan, multivitamin biobig sehari sekali lah ya, atau 2 hari sekali dispetkan langsung ke mulutnya, atau bisa juga dicampurkan ke minumannya ya kan. Berikan juga madu selang-seling gitu ya. Sehari biobig, sehari madu gitu teman-teman ya. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah paham ya bagaimana cara memperhatikan kelinci ya kan, atau cara memberi perhatian kita terhadap kelinci yang kita punya di rumah teman-teman masing-masing ya. Supaya apa? Supaya nanti
kelinci teman-teman itu tetap sehat, ya kan, dapat berkembang biak dengan baik, ya kan, dapat juga berumur panjang, gitu ya teman-teman ya. Karena apa? Ini penting sekali ya kan, meskipun teman-teman hanya memelihara 1-2 kelinci ya kan, tapi wajib diperhatikan. Apalagi teman-teman punya pemeliharaan kelinci yang skala ternak misalkan, ya gitu ya. Jadi kalau ternak teman-teman tidak diperhatikan, nanti banyak sekali ternak teman-teman yang berguguran, gitu ya. Itu kan rugi juga kalau banyak yang berguguran ya kan. Tapi kalau teman-teman misalkan punya kelinci 100, ya nggak semua harus 100-100-nya dipegang, bukan gitu ya. Tapi harus diperhatikan ya kan, sambil diberi makan kan diperhatikan di mana ada skebis enggak gitu kan, dia flu atau tidak, sakit mata atau tidak, kukunya gimana, sudah panjang atau belum ya kan. Ya nggak lama lah, paling juga sekitar 1 menit atau 2 menit tuh sambil ngasih makan juga bisa kelihatan, setelah makan kelihatan kan gitu ya, dia kan kondisinya lagi murung atau gimana kan bisa kelihatan gitu. Itu teman-teman ya. Nah, bagaimana, sudah paham ya? Semoga teman-teman dapat mengambil pelajaran dari video Kings Bunny kali ini, dan semoga teman-teman bisa mengaplikasikan ya kepada kelinci teman-teman yang ada di rumah. Gitu saya teman-teman, kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar atau DM ke Instagram Kings Bunny. Yang mau membeli peralatan, pakanan atau obat-obatan, jangan lupa hubungi Kings Bunny Rabbit Store di WhatsApp seperti ini, ya kan? Linknya semuanya ada di deskripsi ya. Jangan lupa share video ini. Jumpa lagi di video selanjutnya. Salam Rabbit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.